Action Everyday Question proudly present. Welcome to Action Everyday Question. Oke, nama gue Zaki dari Prodi Film semester 4. Gue Tamamus dari Prodi FTV semester 4. Perkenalkan, nama gue Muad Seramdani dari Prodi FTV semester 4. Apa yang bikin tertarik? Soalnya kalau menurut gue film itu bisa jadi tempat gue buat aspirasiin pikiran gue gitu sih. Yang membuat tertarik masuk film itu karena sempat ikut lomba yang ternyata film tapi gue ngiranya video, dan di situ gue mengenal film dari juri-jurinya gitu. Kompleks lah ternyata film itu, dan jadi tertarik dengan film. Yang membuat gue tertarik masuk FTV itu sebenarnya karena gue kecil tuh sering suka nonton film-film dari TV, terus juga sering beli kaset DVD bajakan gitu. Bagian praproduksinya, soalnya mikir hari produksi, karena itu hari dimana kita sudah lelah dengan berpikir di praproduksi, finalisasinya di produksi gitu. Maksudnya pencapaiannya itu di produksi, apakah berjalan atau tidak. Praproduksi karena di situ menentukan gimana film itu akan ke depannya. Kita di situ sering berantem, adu argumentasi, cuman produksi nggak kalah seru juga sih. Pernah syuting 2 hari berturut gak istirahat. Pengalaman membuat film yang paling berkesan itu ketika dulu awal masuk baru 2 minggu tapi langsung mau ngebuat film bersama teman-teman yang cukup banyak gitu, dan alhamdulillah jalan gitu walaupun filmnya seadanya aja. Waktu itu sempat bikin film di semester 1, berkesan karena dari produksi itu gue tahu banyak karakter dari itu teman-teman gue yang baru sih, bisa lebih kenal aja secara emosional gitu. Tantangan terbesar dalam bikin film itu menurut gue menjaga komunikasi. Tantangan terbesar untuk membuat film adalah sebenarnya ini basic, tapi kalau orang tidak saling memahami dalam film dan juga paham sama filmnya itu bahaya. Jadi itu salah satu tantangan juga sih, memahami itu. Tantangan terbesar dalam membuat film itu ngejaga ego kita dan positioning agar bisa saling kerjasama. Film favorit gue ada judulnya The Green Miles. Alasannya mungkin karena keren aja gitu, ada tema injustice di dalamnya. Jadi berkesan juga di kehidupan gue. Film favorit ada film 2013 itu judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu favorit walaupun banyak kontroversinya lah film itu, tapi sangat menghibur dari segi penulisannya dan juga artistiknya dan juga gaya penyutradaraannya. Film favorit ya, itu ada 24 Jam Bersama Gaspar karya Yosep Panginun. Alasannya karena gue suka sama penulisan dialognya sih. Itu juga yang menerapkan gue dalam penulisan skrip gue. Sebenarnya mau nge-remake, ada dulu film fiksi pertama, A Trip to the Moon, tapi bener-bener syutingnya bener-bener trip to the moon gitu. Jadi pas di bulan bener-bener syuting di bulan. Ini sih paling ngebuat film tentang bagaimana film itu pertama kali dibuat. Jadi prosesnya, tapi melalui apa namanya sih, inian modern gitu. Jadi ngebuat sejarah film melalui apa yang udah kita tahu sekarang gitu secara perkembangannya, dijadikan fiksi. Mungkin itu asik sih. Tanpa Batasan, ada satu skrip gue yang cukup vulgar. Itu gue suka karena di situ ada
kayaknya agak sulit sih buat direalisasikan karena banyak hal-hal yang bertentangan gitu. Kalau misalnya tanpa batasan itu sih pengen gue buat film itu. Menurut gua ya bisa jadi hal positif ya, karena walaupun dia remake pasti akan ada beberapa hal yang disesuaikan menurut mungkin dari bidang budaya, sosial dan segala macam. Jadi dia mungkin remake itu nggak asal remake, tetap harus dipikirin tentang perbedaannya itu apa. Setahu gue sih kayak gitu. Positif aja sih sebenarnya buat remake atau adaptasi, karena di remake atau diadaptasi itu ada sisi kreatifnya sendiri juga gitu. Remake dan adaptasi kan juga salah satu bentuk mungkin antisipasi dari pembuatan film itu, karena dari remake atau adaptasi itu mereka udah punya pasarnya sendiri gitu. Tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan emang kebutuhan untuk memperkenalkan film-film lama dengan adanya remake itu hal yang positif. Cuman kalau misalkan terus-terusan industri film remake, kayaknya ide nggak bakal muncul ide baru terus gitu. Pasti ide-idenya itu terus. Jelas jadi director soal mikir. Mau jadi sutradara. Jadi penulis sekaligus director. Industri film kedepannya ya pasti sukses. Terus selalu produksi film yang berkualitas, gak hanya menghibur tapi mendidik. Yang paling diharapkan untuk industri film Indonesia ke depan adalah industri film di Indonesia bisa menjadi lebih sehat, dalam artian lebih mudah mengenal potensi-potensi, kemudian tidak selalu melalui relasi yang itu aja, dan juga mungkin jam kerja di industri film yang bisa lebih diatur lagi gitu sesuai porsi manusia selayaknya bekerja gitu. Harapannya semoga makin banyak sinias-sinias muda yang bisa nerusin industri perfilman. Terus juga semoga makin mudah gitu untuk masuk ke industri perfilman dengan adanya bener-bener skill gitu, bukan cuman relasi doang. Oke, sampai jumpa di Action episode berikutnya. Oke, sampai jumpa di Action episode berikutnya. Oke, sampai jumpa di Action episode berikutnya. Action, Everyday Question. Proudly present.